ngebangun sesuatu didoain dulu Didoain apa ya. gitu ya di Atau luar. misal orang bilang kan dikasih tumbal ya. Tumbal itu sebenarnya ada salah persepsi juga Mbak Sarah. Bahwasanya kalau tumbal maaf ya harus manusia, harus ini. Bukan, sebenarnya tumbal itu untuk netralisir. Cuman terkadang beberapa orang yang didatangi seperti paranormal atau apa itu salah. Sehingga semula yang hanya minta kopi, akhirnya minta ayam, minta darah, sampai minta manusia untuk ditanam di situ sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Dan ini spesial, tidak hanya untuk Javanika, tetapi untuk Saratik dan gabungan dari keduanya yaitu Saranika. Dengan Mbak Sarah Wijayanto. Yeay, akhirnya main ke KTJ lagi. Ya, makasih banyak ya Mbak ya, saya mewakili teman-teman dari Kisah Tanah Jawa. Iya dong, anytime. Ini setelah 800 tahun tidak berjumpa. 876 tahun. Hampir 900. Iya. Berarti dari era Singosari. Dari era Singosari. Nah, itu kalau melihat fotonya itu Mbak Sarah. Nah, ini yang bikin Mas Day. Ya, itu Mbak Sarah. Iya. Iya. Itu berarti 900 tahun ya, Mas? Iya, 900 tahun sekarang. Jadi memang waktu itu sih kalau yang saya rasakan kan Mbak ke Mas Dova dulu. Terus Mbak Sarah itu telepon. Saya itu masih nggak percaya. Karena sudah nonton Mbak Sarah itu udah lama. Di acara jalan-jalan gitu. Terus kita ketemu kok kayak ini ya, nyeritainnya itu kerajaan-kerajaan lama gitu. Ternyata setelah kita coba untuk flashback bareng, ternyata dari era-era 1800 hingga 900 dan ketemu dalam hal ini leluhur-leluhur kita Mbak sebenarnya. Nyambung ya Mas? Terus kita melakukan beberapa penelusuran sih Mbak. Waktu itu salah satunya di Jogja. Terus pas saya diundang ke nelusur juga, itu mendatangi beberapa lokasi-lokasi yang sebenarnya kita tahu kayak deja vu gitu ya Mbak ya. Lucu ya, kayak perjalanannya tuh kita sama sekali nggak plan, tapi kayak diharuskan mendatangi tempat itu bareng-bareng gitu. Iya, ketemu gitu. Terus ini juga sih Mbak, kalau kita bilang di Jawa itu kan banyak, dan pengalaman Mbak ini kan sudah tidak hanya di Jawa waktu itu. Iya. Tempat mana Mbak sekiranya yang apa ya berkesan gitu? Oke. Pernah waktu itu aku ke sama yang acara jalan-jalan itu aku ke Wentira Mas. Wentira tuh di Sulawesi ya? Sulawesi. Ini agak aneh sih. Jadi pada saat nyampe di bandara itu aku berasanya tuh rame, tapi ramenya itu bukan rame orang. Jadi kayak ini apa sih? Cuman karena waktu dulu kan aku belum seperti sekarang ya, masih kayak bingung, masih suka yang nggak mau gitu. Jadi pas datang itu kayak aku ngelihat warna emas, tapi nggak bisa membuat kayak didetailin apa itu tuh susah Mas. Jadi kayak ada bangunan warna emas itu yang ada di bandara, maksudnya itu terus yang muncul. Jadi aku berasa kenapa ini kok rame banget gitu. Cuman aku nggak ngomong kan. Udah kita ke hotel, terus berangkatlah ke Wentira. Nah pada saat di mobil, ini juga agak aneh nih. Kan biasanya emang kalau di mobil lihat istirahat kita tidur pasti kan. Ini lagi kayak senderan gitu. Tiba-tiba tuh mobilnya kayak masuk ke apa kayak apa ya? Kayak masuk bukan masuk buat cuci mobil. Jadi kayak buletan gitu tuh Mas. Jadi bentuknya kayak kalau di film-film, kalau di kartun tuh ada lingkaran booster gitu Mbak. Jadi masuk ke twister gitu, tapi lurus kayak masuk ke tunnel gitu, cuman muter tunnel di sekeliling lo tuh muter gitu. Jadi kayak masuk pindah kemana nggak tahu. Terus ketiduran, aku pikir aku ini mimpi. Ke bawah alam bawah sadar mimpi. Mimpi. Udah nih sampai, terus kan nunggu dulu persiapan gitu kan. Nah terus dikasih tahu sama kreatifnya, Mbak nanti ada kunciannya segala, opening dulu apa gini-gini. Oke. Terus
pas turun ketemu si kuncennya kayak halo Pak gitu kan. Nah si kuncennya ini tuh nggak ngelihat ke aku, jadi ngelihatnya tuh kan ini muka aku nih, dia ngeliatnya ke negara tuh ke belakang gitu, kayak ada siapa di belakang. Ini kan aku kan kalau ini kan nggak masalah ya Mas gitu kan. Gitu. Oh dia gini. Tapi pandangannya misal kayak di sebelah saya ada siapa gitu ya. Terus aku yang kayak ini orang gimana sih gitu. Nah yang aku lebih takut lagi, bukan lebih, iya waktu pada saat itu takut karena dia nyebutin satu nama yang nggak mungkin dia tahu. Aku nggak mau nyebut ya. Berarti kenapa dia bisa tahu? Itu kayak kaget sih Mas Hao, karena dia nyebut nama itu, apa kabar gitu. Terus aku yang aneh. Ayo pas mulai syuting ada Mas Tukulnya, disebut deh jadinya. Pas mulai syuting gak mantan ditut gitu ya. Pas jalan ke atas itu sebenarnya kalau dilihat pakai mata biasa seperti ini ya kayak tebing aja. Jadi ada aliran air bisa naik ke atas gitu. Pada saat mulai naik ke atas kok tiba-tiba nih berubah jadi kayak tangga. Kayak tangga itu Mbak, istana naik gitu. Tapi emas. Berkilau jadi, ya? Berkilau dan kan misalnya gini, kalau kita lihat gebyok Jawa kan ada ukirannya udah, aku tahu itu dari daerah mana gitu ya, dari Jawa. Terus ukiran ini misalnya dari Jawa Barat kayak misalnya gitu. Ornamen-ornamennya. Nah ini tuh nggak tahu dari daerah mana. Daerah situ pun kayaknya juga bukan gitu. Terlalu futuristik Mas. Jadi kayak lihat, kita dulu kan sering nonton film itu tuh Mbak, film science kayak apa, film-film masa depan tuh loh Mbak. Ada mobil terbang, ada kayak bangunan-bangunan gedung yang bentuknya kayak robotik gitu tuh Mbak. Iya bisa, tapi apa ya, pokoknya aku nggak, pikiranku waktu itu aku pernah lihat gambar komik ya. Itu tentang Atlantis. Fiksi ilmiah gitu ya? Kayak model kayak gitu. Ya. Karena bulat-bulat terus tangganya tuh terlalu mulus dan kayak nggak ada potongan tangganya. Jadi kan nggak mungkin kan. Gitu, Mbak. Iya, terus naik sampai atas. Sambil syuting tuh ya aku ngobrol, tapi kok aku kayak agak aku berusaha untuk tetap tenang, terus sama kayak enggak nih cuma pikiran gue doang gitu, karena waktu itu masih, aku terus terang pada saat itu bener-bener yang kadang-kadang enggak lah gitu, masih denial Mas Hao. Iya. Sampai di atas sudah tinggi banget, tiba-tiba ada warna emas kayak silau gitu, tapi bentuknya pintu. Jadi pintu gerbang gitu. Gerbang. Iya. Tapi aku nggak naik lagi, takut. Sampai di situ terus turun. Nah, aku juga sekalian mau tanya nih sama Mas Hao. Iya Mbak. Jadi sebenarnya itu apa yang aku lihat? Iya Mbak, ini jadi kayak kita waktu itu penelusuran kemana ya di Jawa, tapi kayaknya belum, ke Ngawi Mbak, di Alas Tetonggo. Jadi nanti coba kita komparasi ya. Iya. Sebenarnya itu masuk seperti kota gaib ya. Kalau selama ini sering kita ceritakan juga, tetapi memang saya waktu itu nonton waktu Mbak ke Wentira di Sulawesi ya. Itu. Jadi pas ketemu Mbak Sarati saya mau tanya gitu. Alhamdulillah hari ini kesampaian mewakili teman-teman. Itu sebenarnya bentuk peradaban atau kota gaib Mbak Sarah. Dan memang ada beberapa ya, termasuk tidak hanya di Jawa, di luar Jawa itu sebenarnya lebih banyak kota-kota seperti itu. Dan penghuninya ya kayak makhluk bunian yang nggak ada ininya loh Mbak Sarah. Gitu. Dan tadi pas mau naik itu sebenarnya kayak ke capitalnya gitu. Mau ke kerajaannya, cuman kita ya harus perlu akses, perlu paspor dan visa sebenarnya sebelum kita masuk lebih dalam. Oke, itu tapi kalau misalnya ada orang, ada kerajaan gaib misalnya, ada kota gaib, itu bisa dibilang negatif atau positif Mas? Sebenarnya itu positif Mbak. Oke. Iya, karena mereka memiliki satu peradaban yang berbeda dengan frekuensi yang berbeda dan bentuknya itu hanya manifestasi gitu aja, gambaran-gambaran di mana mereka memang memiliki satu pikiran yang ribuan lebih maju dari manusia biasa, tetapi invisible, yang membedakan itu. Jadi hanya orang-orang yang diberikan berkah ataupun amanah ataupun titipan tertentu, dan wujud yang diberikan itu juga ngikuti kata hati loh Mbak Sarah.
Jadi konon ceritanya, kalau Mbak Sarah tadi berarti itu dengan warna emas berkilau, berarti diterima tanda kutip. Seperti itu. Itu silau banget. Saking silaunya aku jadi takut. Soalnya kan kayak masih bingung Mas Hao. Kayak jujur waktu pada saat di acara itu aku masih dalam masih dalam pencarian juga gitu. Maksudnya kadang-kadang aku ngerasa aduh enggak deh, terus masih takut, masih banyak dia belum bisa 100% menerima gitu. Karena kan ya kan nggak gampang ya. Gitu. Jadi ya aku nggak akan pernah lupa, apalagi si kuncennya itu ngomong gitu. Iya sih. Terus ini Mbak yang juga waktu ke Tonggo itu, pernah Mbak melihat seperti itu hampir sama nggak? Ini bagi Saradik Ngawi dan juga Javanica Ngawi loh. Oke, kalau Alas ke Tonggo juga buat aku adalah salah satu lokasi yang tidak akan pernah aku lupakan. Karena mulai hari itu entah kenapa akhirnya mempelajari dan belajar untuk berkomunikasi transmedium itu mulai dari malam itu. Untuk ini Mbak, seperti meminjamkan raga untuk komunikasi ya, berarti dengan metode apa tadi? Mediumisasi. Transmediumisasi. Itu yang Mbak ke tempuran itu di bawah? Di bawah. Ada kejadian di situ. Terus waktu itu aku juga bingung kenapa ini kok aku rasanya kok marah, kenapa kok badan aku bergetar semua gitu, sampai dengkul aku tuh kayak kalau nggak ditahan tuh jatuh gitu. Cuman kan kayak ada perasaan aduh nih kalau misalnya jatuh kan malu ya, banyak lagi syuting gitu. Beneran ini dengkul sampai gitu, bener-bener sampai yang nggak bisa nahan. Aku kayak aduh gitu, terus mau nangis rasanya. Terus udah nggak tahu gimana, aku yang ya udah deh gitu. Pas aku ya udah deh, kayak ada yang ngambil alih badan aku. Terus aku keluar air mata karena akunya takut. Terus nggak tahu itu kayak gerakannya gitu, terus ngomong. Yang nari itu tuh Mbak Sarah. Iya. Tapi aku ngelihat, cuman aku kayak nggak punya kendali atas badan aku, Mas Hao. Iya. Karena aku takut, aku nangis gitu, keluar air matanya. Cuman pokoknya aneh deh itu. Nah itu kayak nggak bisa tidur gitu setelah itu. Cuman kayak ada sesuatu kayak bilang, Dok, kamu tuh harus belajar loh gitu. Kamu harus belajar untuk menyelaraskan, harus belajar untuk gimana caranya mengontrol gitu. Nah dengan berjalannya waktu ya pelan-pelan Mas, tapi nggak langsung juga karena kan itu perlu proses ya. Perlu proses panjang, sampai hari ini juga aku masih belajar gitu. Iya Mbak. Tapi ya itu yang nggak akan pernah aku lupakan dari Alas ke Tonggo. Cuman memang yang aku lihat di situ sama sekali nggak ada yang jelek, sama sekali nggak ada. Jadi memang ada beberapa lapisan jenis-jenis layer-layer makhluk astral gitu. Ya. Tapi lebih tertata yang aku lihat di sana. Jadi kayak bagian depan, dalamnya lagi gitu. Kalau aku ngeliatnya begitu Mas Hao. Iya, sama Mbak. Waktu kita ke sana ya, tim Kisah Tanah Jawa kan, kalau nggak salah Mbak Sarah waktu acara jalan-jalan sama DMS juga, sama Mas Wisnu waktu itu saya lihat. Terus tempat itu kan memang residualnya itu dulu di mana yang Brawijaya 5 kan melepaskan agemannya, sehingga disebutlah Alas ke Tonggo itu sebagai ibu Tanah Jawa, hutan Tanah Jawa. Karena kan waktu di tempuran yang Mbak Sarah itu, kalau kita kena air, kita basuh muka, bahkan kungkum di situ, itu kan seperti kita terlahir kembali. Jadi melahirkan beberapa petinggi ataupun anak-anak Tanah Jawa sebelum nanti naik ke Lawu, Mbak Sarah. Dimana ayahnya Bapak Tanah Jawa itu di Purwo, di Banyuwangi. Jadi seperti kita pulang ke rumah orang tua. Seperti yang Mbak Sarah tadi sampaikan saat mediumisasi, Nduk kamu harus seperti ini, sebenarnya dilahirkannya di situ. Oh gitu. Iya. Tapi iya makanya banyak hal yang aku nggak paham sih Mas Hao, karena soalnya aku waktu dulu juga maksudnya seneng banget juga dikasih kesempatan bisa berkunjung ke lokasi-lokasi di Indonesia ya, beberapa lokasi di Indonesia kan karena acara itu. Tapi lucunya yang lokasi-lokasi yang aku datengin itu memang kayaknya seharusnya emang aku harus ke situ gitu. Ada rasa itu. Alurnya ya, Mbak. Dan perjalanannya itu yang akhirnya ngebentuk
ngebentuk aku sampai hari ini. Dan pelajarannya ya Mas Al tahu sendiri, kita berdua kan sering diskusi, sering ngobrol ya, kita belajar, koreksi, terus belajar terus gitu. Iya, ya memang kalau mungkin teman-teman tanya ya selama ini enak nggak sih Om lihat, atau kita coba mediumisasi, atau kita hanya iseng-iseng lihat tuh, sekarang ya seperti itu sebenarnya titipan kalau kita sebutkan. Jadi sesuatu yang dititipkan itu amanah, ada tanggung jawab yang besar, dan mentalitasnya juga harus kuat untuk mengatasi itu, karena sejatinya tidak untuk iseng-iseng dan tidak untuk main-main, karena berkaitan juga dengan para leluhur, dan tentunya pertanggungan jawab kita ya Mbak ya, nanti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ketika kita titipin dulu sejauh mana berguna atau tidak untuk sesuatu hal yang positif atau tidak. Iya, berat sebenarnya. Iya. Iya, gitu deh guys. Terus apa lagi ya Mas? Aku ini Mbak, kalau ngomong-ngomong nih, yang sekarang baru diangkat-angkat tuh kan tentang rumah sakit nih. Waktu itu saya juga nonton waktu yang di Blitar, di RSUD. Aku lupa sumpah. Yang ada sumurnya Mbak di tengah, pas acara jalan-jalan juga. Aku lupa sumpah. Kok dia inget ya? Bahkan semua Mbak Sarah inget. Iya itu aku lupa. Ya maaf ya, bukan tempatnya yang nggak berkesan. Ya mungkin nggak ada mungkin nggak ada cerita karena banyak. Aku lupa memang. Itu tahun berapa ya? 2013. 2013 guys. Kan menurut Mbak Sarah, kan kita pernah juga tuh ke beberapa bekas rumah sakit ya. Waktu di DMS, waktu itu saya juga di Nelusur. Residualnya itu campur, orang Jawa bilang itu campur bawur ya Mbak ya. Kalau rumah sakit? Kalau rumah sakit ya? Termasuk Mbak kan waktu saya nonton di Nelusur yang Cirebon, Janiwangun, itu juga. Iya. Campur banget. Tapi kalau di tanah itu ya yang menariknya walaupun bercampur ya Mas Al, di Cirebon itu tertata juga. Maksudnya dia lebih, mungkin karena penjaga tanahnya ya. Penjaga tanahnya jadi lebih kelihatan nih, oh dia yang penjaga sebelah sini, dia yang sini, oh ini yang miske, oh ini gitu. Jadi ada teritori ya. Ada teritorinya dan mereka ya udahlah hidup berdampingan. Cuman ada momen ya kayak kalau masuk pertama, wah apa nih gitu, nyampur ya Mas Al. Nah aku mau tanya juga nih Mas Al. Kan kemarin sempat ada juga berita tentang orang masuk ke dalam rumah sakit seolah-olah rumah sakitnya itu masih beroperasi ya. Kan pernah kejadian juga di area Winangun, ya kan? Nah kalau di area Winangun waktu itu aku kok ngelihatnya seperti masuk ke residual energi. Itu bener nggak sih Mas? Bener Mbak, itu jadi kalau tadi yang di RSUD Blitar itu dulu yang ada ceritanya ibu melahirkan Mbak Sarah, yang di situ. Kalau kemarin yang saya nonton tuh kan pas di Arjani Winangun, itu tentang pas pertama kan masuk ke itu Mbak ruang pendaftaran tuh awal-awal, yang dimana di situ masih ada bangku-bangku gitu. Sebenarnya ini bukan berarti kemudian makhluk astral itu mewujudkan itu, tetapi rekaman dari energi-energi silam yang diangkat kembali. Dan terkadang kan namanya hukum kekekalan energi itu kan tidak akan bisa dimusnahkan, tetapi berubah bentuk Mbak Sarah. Sehingga residual-residualnya itu terangkat. Nah ini biasanya dari residual itu yang mereka serap, mereka absorb, kemudian dimanifestasikan oleh makhluk astral dengan bentuk yang mereka inginkan. Oh gitu. Dengan bentuk yang mereka inginkan, yang pernah ada berarti yang kan? Pernah ada. Berarti mereka tidak bisa meng-create. Mereka tidak akan pernah bisa, misalnya mau bikin penampakannya rambut panjang, wajahnya cantik, kecuali pria. Itu enggak kan? Enggak, apa adanya Mbak. Apa yang pernah ada berarti ya? Yang mereka lihat gitu, karena memang bisa kita bedakan ketika waktu itu saya sama Mbak Sarah waktu di DMS pertama kali itu Mbak, yang waktu di salah satu gedung di Jogja yang berlantai-lantai, itu ini Mas nanti kalau melihat itu dirasakan pakai hati, karena pikiran tuh bisa dimanipulasi, tapi hati itu rasa nggak bisa, rasa nggak pernah bohong gitu. Iya, rasa nggak pernah bohong. Memang iya bener. Kalau misalnya wajahnya cantik, tapi rasanya nggak nyaman ya. Dia susah. Dari mana? Apalagi waktu kasih cerita, ngasih informasi, terkadang seperti kami waktu beberapa penelusuran ataupun DMS sebelumnya ya, waktu di KTJ juga. Itu terkadang ada yang mau minta mediumisasi tapi infonya sebatas apa dulu nih, karena terkadang hanya eksistensi ya Mbak. Iya, cuman kayak pengen halo gitu, godain aja, oh ini loh kita bisa diterima masuk, kadang seperti itu. Jadi ya memang
harus milih-milih. Waspada dan hati-hati, pilih-pilih gitu. Oke, jadi kembali lagi ke tadi itu ada, kita bisa sebutnya itu adalah bentuk dari residual energi. Iya. Oke, jadi orang masuk situ ya ada kemungkinan besar ya bisa terjadi kayak dia ngelihat masih aktif, masih berfungsi gitu. Bahkan masih ada kegiatan seperti menolong, Mbak. Jadi seperti ibu-ibu yang sedang hamil tua, kemudian rumah sakit itu yang semula terbengkalai kok kelihatannya aktif. Akhirnya masuk, ditolong dokter, ya ada perawat juga. Pas ketika bangun paginya sudah menjadi bentuk semula. Ada seperti itu juga. Salah satunya waktu Mbak Sarah ke Blitar itu lagi booming tuh cerita tentang itu. Iya. Ingat detail. Oke. Kalau yang hilang tuh beda lagi ya Mas berarti? Iya, yang hilang tuh beda lagi. Sempat ada di salah satu rumah sakit ya, bekas perawatan paru-paru yang di Cipanas kalau nggak salah, di Cianjur tuh ada sosok yang ini, anak-anak yang tahun 80 atau 70-an tuh hilang, masuk ke portal dimensi waktu. Itu lain lagi. Itu beda cerita. Beda cerita lagi. Jadi ada residual energi, ada portal, beda itu pintu dimensi. Jadi lain apa namanya, itu dua hal yang sangat berbeda ya Mas Tao ya. Benar. Portal, aku sering banget tuh ketemu portal. Nah, ini ngomong-ngomong waktu ke Semarang, Mbak. Salah satu, kalau tadi kita nyebut pintu ya. Pintu apa tebak sendiri. Ikonik banget. Saya waktu itu sama Mbak Sarah sempat masuk, itu kita sempat ngobrol ya, mencari pintu ke 1000. Jadi kalau kita bilang tuh tentang portal tadi, Mbak Sarah ya. Iya. Itu memang ada ya, makanya kadang-kadang satu tempat itu ada energi, kita kerasa energi yang sangat kuat, kadang-kadang ada portalnya. Tapi aku pernah loh Mas Hao, kita syuting ya, dari Misteri Sarah syuting di satu lokasi gitu, di Jakarta mana aku lupa deh. Jadi datang pas nyampe itu ada, rasanya aku tahu itu ada portal, bener ada portal, tapi itu negatifnya isinya udah campur nyeroti apa Mbak? Udah bukan campur Mas Hao, itu udah aku yakin negatif. Aku bilang gini guys, kita udah nggak apa-apa, kita ceritain aja nih yang kita lihat, tapi nggak usah digali gambar. Habis itu pulang, sampai Fadi tuh badannya kebakar rasanya. Dia bilang panas gitu. Dia kayak gimana sih, kayak itu orang yang kebakar. Kayak rumah itu bukan sih Mbak, yang kayu-kayu dari ornamen kayu-kayu itu enggak, yang kebakar itu. Ini apa ya? Kayak rumah, saya pernah nonton di DMS. Bukan rumah, bekas kayak dulu kayaknya bangunan pabrik gitu dulunya. Jadi kita maksudnya ya udah deh nerusin syuting, cuman menceritakan aja, yang cuman apa adanya di situ, cuman gambar sosok, tapi kita nggak gali karena kan ya negatif ngapain gitu. Dan bentuknya juga binatang, terus semua sosok-sosoknya juga yang negatif, yang pembunuh, orang ini pernah gorok leher orang kayak gitu-gitu. Habis itu aku memutuskan untuk udah guys, yuk kita pulang, karena itu terlalu luas dan terlalu menekannya Mbak ya. Iya, dan terlalu negatif. Nah, pertanyaan aku adalah, kalau misalnya nih Mas Hao ada satu tempat yang seperti itu, itu apa sih yang mesti dilakukan dan apa yang bisa dilakukan gitu? Karena itu kan memang udah di situ dari dulu. Apa dulu seharusnya sebelum membangun tempat itu harus ada apa dulu gitu? Ya memang itu ada proses Mbak, salah satunya diruat ya. Orang Jawa bilang, kemudian ada selamatan, terus dibancai, dan membuat tempat itu agar nanti tidak menyerap energi-energi dari luar pertama. Apalagi tempat itu kosong Mbak Sarah. Benar sih. Karena kita waktu saya di DMS ataupun nelusur ya, di waktu itu terkadang kita datang ke bangunan A, berharap citranya itu seperti bangunan A, tetapi terkadang sosoknya itu berasal dari bangunan B atau bangunan C. Iya, lain. Jadi kayak hinggap gitu loh Mbak Sarah. Iya. Ceritanya, karena memang energi seperti itu kan nyerap dimanapun. Gitu. Apalagi tempat itu yang sudah pekat, yang sudah gelap, semuanya tertimpa di situ. Apalagi ada portal. Ada portal. Tapi berarti bisa kalau memang dari awal sebelum ngebangun sesuatu didoain dulu gitu ya. Atau di ruang. Misal orang bilang kan dikasih tumbal ya. Tumbal itu sebenarnya ada salah persepsi juga Mbak Sarah. Bahwasanya kalau tumbal, maaf ya, harus manusia, harus ini. Bukan, sebenarnya tumbal itu untuk netralisir. Cuman
terkadang beberapa orang yang didatangi seperti paranormal atau apa itu salah, sehingga semula yang hanya minta kopi, akhirnya minta ayam, minta darah, sampai minta manusia untuk ditanam di situ. Sebenarnya mereka kan ngelunjak, Mbak. Iya, kalau kita kasih terus, ya. Sehingga sehingga tempat yang itu menyeraplah energi yang negatif karena memang penumbalannya sendiri sudah salah. Iya. Gitu, berarti dari awal, oke. Iya, make sense. Jadi lebih baik kalau kita mau bangun rumah, mau bangun kantor, percaya nggak percaya mendingan dilakuin ada selamatan, doa gitu kali ya. Ya, terlebih tempat yang sudah lama kosong kemudian mau dipakai lagi. Iya benar. Iya. PR-nya luar biasa karena seenggaknya kita harus bisa berembuk, berunding, diskusi. Benar. Terus bagaimana kita doakan, kita selamati, terus tujuannya untuk apa itu harus semuanya jelas karena bisa jadi mereka yang sudah nyaman, adem ayem, tentram di situ senang, didatangin itu untuk apa? Ngamuk, Mbak, terjadilah kesurupan massal, kecelakaan kerja, gangguan yang tak kasat mata dan macam-macam, sehingga memang luas karena mereka kan jelas entitas energinya berbeda dengan manusia, yang bisa memecah, yang bisa menggabung, jadi tidak berwujud dan absurd. Jadi ketika itu bisa memanipulasi bahkan pikiran kita. Tapi kembali ke sini. Ya ini harus melatih rasa. Olah rasa. Ya. Ya. Oke, Mbak Sarah, ini kita cukupkan sekian ya. Ngomong-ngomong tadi untuk beberapa lokasi seperti di Alketongo, kemudian di Ngawi, di Wentira. Kita penasaran tuh, insya Allah nanti juga Mbak Sarah dan kru dan siapa tahu dari kisah Tanah Jawa sudah luas ya. Kita bisa menelusuri tidak hanya Tanah Jawa tapi juga seluruh Indonesia, Nusantara. Karena Mbak Sarah ini saya nonton dari Sabang sampai Merauke dulu waktu di acara ya. Iya. Nanti kita bikin Sarah dan Hau jalan-jalan. Wah. Loh, Mbak Sarah. Karena ini sudah di penghujung acara, gambarnya ditunjukkan Mbak Sarah. Enggak, aku nggak gambar. Oke, Mbak, insya Allah ya, nanti lekas pandemi segera usai, tentunya saya mewakili Kisah Tanah Jawa bisa bertemu kembali dengan Sobat Javanika, dan Mbak Sarah tentunya bisa menyapa Saratik. Ya, jadi sabar dahulu, demi kebaikan kita bersama. Benar. Oke, stay safe everyone. Ya, terima kasih semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Sobat Javanika juga bisa mengunjungi Teori Misteri Sarah. Jangan lupa tetap subscribe biar menuju 10 juta. Amin. Ya, dan Kisah Tanah Jawa biar bisa 2 juta, 3 juta, 3 juta dan bisa ke negeri Belanda. Amin. Nanti kita makan bitterballen. Oke, Mbak Sarah, terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Mas Al.